Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Di hari-hari ini, di bulan ini kita sedang memperingati Paskah, di mana Tuhan Yesus berkorban bagi setiap yang percaya kepadanya untuk memberikan hidup yang kekal. Sudah selayaknya kita mengucap syukur dan menyembah Tuhan atas setiap karyanya dalam kehidupan kita. Terlebih atas karya salib Tuhan Yesus, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita menyembah Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Bersama-sama kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkaulah satu-satunya pribadi yang rela mengampuni segala pelanggaran kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang rela berkorban bagi kami. Terima kasih untuk setiap karya terbesar Tuhan. Biarlah hidup kami, hati kami semakin hari semakin mengagumi Engkau Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin.
Karena Tuhan Yesus telah mati dan dibangkitkan untuk kita semua. Kita layak menyambut Raja dan Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita pujikan Ku menang bersama Yesus Tuhan. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita memasuki ruang firman Tuhan, menyiapkan hati kita dengan mengangkat pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
untuk doa firman saya serahkan kepada hambanya. Shalom, anak-anakku SMP Kristen Petra Kediri. Apa kabar semuanya? Pak Agustinus mengucapkan selamat hari kebangkitan Yesus Kristus. Selamat Paskah untuk kita semua. Perkenalkan, nama Bapak Agustinus Huta Barat, seorang misionaris muda dari United Methodist Church dan diutus pelayanan ke Kambodia. Nah, pada saat ini Pak Agustinus akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk segala karunia. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Pak Agustinus akan membacakannya bagi kita sekalian. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti Tuhan Yesus hidup kembali dari kematian. Dia bangkit. Ya. Itulah makanya orang Kristen merayakan kemenangan. Orang Kristen merayakan kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan itu menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, kebangkitan Kristus bukan hanya mujizat yang pernah terjadi di dunia, tetapi kebangkitan Kristus itu adalah puncak dari karya penebusan Kristus. Jadi, kita yang percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan karena kita menerima anugerah. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita semua, dan kita diselamatkan. Nah, hari ini kita mau belajar. Kalau kita sudah menerima keselamatan, kalau kita sudah merayakan Paskah, kita percaya tentang kebangkitan Kristus, lalu apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa respon kita sebagai orang percaya atas kebangkitan Kristus? Nah, anak-anak sekalian, tema kita di bulan ini adalah the fear of God. Takut akan Tuhan. Yang mana takut akan Tuhan ini adalah respon yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Kristus. Ya. Nah, sekarang ini anak-anak sudah takut akan Tuhan belum? Ya. Nah, anak-anak, sebelum pandemi, ya, kita berbicara ya, kita melihat. Sebelum pandemi, anak-anak pergi ke sekolah minggu, pergi ke persekutuan remaja, ya, pergi ke gereja. Setelah itu ada pandemi, ya. Apa yang terjadi? Gerejanya online, persekutuannya online, bahkan ibadah juga online. Yang mengakibatkan terkadang manusia atau kita ini menjadi malas. Benar nggak? Menjadi jauh dari Tuhan. Ibadah online aja lah, nggak apa-apa lah. Bisa lah nggak ikut gitu. Benar nggak? Ya, sehingga koneksi antara kita dengan Allah, dengan Tuhan menjadi jauh, anak-anak. Ya, nah bagaimana dengan anak-anak sekalian? Difasilitasi ibadah setiap Jumat. Apakah kita mengikuti dengan baik? Kalau kita masih terkoneksi baik dengan Tuhan, berarti kita ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kita bersukacita atas keselamatan, kita bersukacita atas kebangkitan, tapi kita tidak mau berdoa. Kita tidak mau bersyukur.
Kita tidak mau membaca Alkitab. So, apakah kita bisa dikatakan orang yang takut akan Tuhan? Tidak, ya. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar orang yang menerima keselamatan itu, orang yang percaya kebangkitan itu harus menjadi anak yang takut akan Tuhan, ya. Nggak boleh lagi yang namanya males-males belajar. Kalau misalnya kita sebagai siswa, tidak boleh lagi membantah atau melawan orang tuanya. Tidak boleh lagi tidak mendengar gurunya, ya. Tidak boleh lagi males-malesan mengerjakan tugasnya. Bukan itu ciri-ciri orang percaya. Bukan ciri-ciri anak yang takut akan Tuhan. Ya, kalau kita masih melakukan seperti itu. Tetapi hari ini ya, kita merayakan bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita dan kita bersukacita dan kita juga harus memberikan diri kepada Tuhan, percaya kepadanya, melakukan yang terbaik, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, biarlah firman yang sederhana ini hari ini mengingatkan kita bahwa seharusnya kita tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sekali lagi selamat Hari Paskah, selamat merayakan keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sederhana yang kami boleh dengar. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh bangkit dari mati. Itu semua Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami melalui kebangkitan-Mu, kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa, kami belajar hari ini untuk menjadi anak-anak yang boleh benar-benar mencintai Tuhan dengan berdoa, menyembah Engkau, melakukan yang terbaik untuk mempermuliakan Tuhan. Bapa di surga, biarlah setiap ibadah yang boleh kami lakukan itu juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami semuanya, berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan dan rezeki yang melimpah. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami, Tuhan semakin memberikan kesehatan, hikmat, dan bijaksana dalam mendidik kami semuanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami juga yang Tuhan kirimkan untuk kami. Biarlah mereka juga boleh menjadi bagian dari kehidupan kami sehingga kami boleh terbentuk dengan baik. Bapa di surga, hamba-Mu hari ini Tuhan dari Kambodia berdoa untuk seluruh anak-anak SMP Kristen Petra Kediri kelas 7, 8, dan 9. Kiranya Tuhan mengurapi mereka, memberkati mereka, Tuhan menjagai mereka, menolong mereka, memberikan masa depan yang baik bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bersama-sama dengan mereka. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Anak-anak sekalian, kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji-pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami telah beribadah kepada Engkau. Kami telah memuji-muji Tuhan, kami menyembah Engkau, kami sudah berdoa, bahkan Tuhan kami sudah juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh memerdekakan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, itu juga Tuhan mengubahkan hati dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati SMP Kristen Petra Kediri. Biarlah Tuhan semakin memakai sekolah ini menjadi sekolah yang luar biasa. Biarlah Tuhan Kau memberkati seluruh orang-orang yang ada di dalamnya. Kau memberkati guru-guru, Kau memberkati setiap staf dan karyawan, Kau memberkati pekarya, Kau memberkati semua Tuhan satpam yang ada di SMP Kristen Petra dan anak-anak khususnya ya Tuhan kelas 7, 8, dan 9 agar kami semua boleh menjadi saksi kebangkitan Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.